Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat podcast edukasi dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam kondisi yang sehat dan juga semangat. Ya, pandemi COVID-19 belum berlalu, kedekatan dengan Allah harus menjadi yang nomor satu. Ya, jangan lupa juga untuk selalu meningkatkan iman dan imun agar kita selalu aman. Ingat pesan ibu, 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak, menghindari kerumunan. Ya, sahabat podcast yang berbahagia dimanapun Anda berada, hari ini kita akan membahas tentang seni menikmati belajar di masa pandemi agar tetap happy. Nah, tentunya ini akan menjadi pembahasan yang sangat menarik. Ya, di sini kita sudah dibersamai oleh narasumber, yakni Bu Hera. Beliau adalah Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum sekaligus guru mapel bahasa Inggris di SMP IT Arisalah Kebumen. Kita sapa terlebih dahulu. Halo Bu Hera, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah Bu Santi. Ya, alhamdulillah. Meskipun pandemi tetap sehat dan semangat ya Bu. Amin, insyaallah. Ya, sahabat podcast yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah. Tujuan podcast ini adalah untuk sama-sama berbagi atau sharing tentang bagaimana pembelajaran yang efektif di masa pandemi ini, yang tentunya menjadi PR untuk kita semua gitu ya, terutama untuk tenaga pendidikan seperti itu. Jadi dewasa ini banyak sekali berita-berita negatif terkait pembelajaran daring Bu Hera. Yang sedang hangat adalah berita tentang 3 siswi atau pelajar gitu ya, siswa-siswi yang mengakhiri hidupnya karena tertekan dengan tugas-tugas daring gitu ya. Kemudian ada juga ternyata kasus kekerasan terhadap anak yang meningkat yang dilakukan oleh orang tua karena kekesalannya mendampingi pembelajaran daring. Nah, kalau menurut Bu Hera sendiri selaku pendidik gitu ya, bagaimana pendapatnya melihat kasus-kasus yang terjadi saat ini mengenai pembelajaran daring? Kalau kita melihat data dari buku Profil Anak Indonesia tahun 2019, ini terbitan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan untuk anak ya, jadi KPPPA yang bekerja sama dengan BPS merilis data bahwa persentase jumlah anak usia 0 sampai 17 tahun di Indonesia itu 30,1%. Kalau dalam angka itu 79,55 juta anak di Indonesia berusia 0 sampai 17 tahun. Angka ini angka yang banyak sekali. Nah, ini berarti angka 79,55 juta anak di Indonesia selama 8 bulan, hampir 1 tahun ya, mengalami pembelajaran secara daring atau online. Tentu saja dampaknya ya ada yang positif, tapi bisa jadi lebih banyak yang negatif. Yang penting untuk kita diskusikan pagi ini bahwa kondisi ini memang memaksa kita. Ya hari ini kita dipaksa memang ya, mau tidak mau ya. Kita yang pertama adalah harus mau melakukan yang namanya acceptance atau penerimaan. Penerimaan apa? Terhadap konsekuensi dari sebuah situasi. Apa konsekuensi kita hari ini di dunia pendidikan ya di Indonesia? Yang pertama bahwa 79,55 juta anak Indonesia itu mereka mengalami kehilangan pembelajaran yang berkualitas. Kenapa? Karena hari ini dengan pembelajaran daring atau online, aspek apa yang dominan diajarkan? Tidak bisa kita pungkiri secara fakta bahwa hampir semua guru, termasuk saya juga, dalam pembelajaran online kita lebih banyak pada aspek kognitifnya. Ya, sementara 2 aspek yang lainnya, aspek apa itu? Afektif dan psikomotorik tidak begitu banyak kita sentuh. Bisa jadi kita sentuh tapi tidak sebesar aspek kognitif. Porsinya lebih sedikit. Itu yang pertama. Oke lah, kita sebutnya PR lah, mungkin ya, biar tidak terlalu berat begitu kelihatannya. PR kita, ya, hutang kita pada generasi kita usia sekolah itu adalah 2 aspek tadi. Kita masih berhutang aspek afektif dan psikomotor. Dan ini harus dibayarkan. Kapan? Ketika besok pembelajaran di tahun depan insya Allah ya, kalau kita sudah diperbolehkan masuk.
hutang ini, PR ini harus kita selesaikan. Maka besok jangan heran ketika kita ketemu lagi dengan anak-anak kita setelah hampir 1 tahun mereka di rumah, banyak sekali kejutan-kejutannya. Waduh ya, pastinya ya. Dari sisi akhlaknya, dari sisi diksi bicaranya, pemikirannya gitu ya. Itu kita akan terkejut. Ya. Kemudian yang kedua, konsekuensinya adalah apa? Karena pembelajaran yang tidak berkualitas, kita akan mengalami yang namanya lost generation. Sekarang galau lah gitu ya. Gegana gitu ya. Ya gitu. Jadi generasi yang galau, tidak tahu arah itu ya, bingung dan sebagainya. Kita ini lost generation. Ini sebuah fenomena yang di banyak kalangan ya, praktisi pendidikan atau kemudian di ahli pendidikan, pemerhati pendidikan, ini sudah menjadi sebuah isu bersama sebetulnya, lost generation. Jadi kita akan mengalami generasi yang memang mereka galau gitu ya, mungkin kehilangan arah gitu ya, mungkin juga pesimis tentang masa depannya. Nah ini PR kita bersama dan anak seperti itu ya. Santi Ya, mengawali obrolan kita. Bu Hera, ternyata banyak sekali gitu ya yang kita alami ketika kita dihadapkan pada pandemi seperti ini, yang memang sebagai insan pendidikan gitu ya Bu, kita sama sekali tidak pernah membayangkan sebelumnya bahwa kita akan mengajar anak-anak setiap hari melalui gadget gitu ya. Dan seperti yang disampaikan oleh Bu Hera tadi, yang harus kita lakukan pertama adalah penerimaan ya. Penerimaan terhadap kondisi, karena mau tidak mau kita sudah dihadapkan dengan kondisi ini dan harus diterima dengan segala konsekuensinya. Nah, ketika kita sudah menerima dengan segala konsekuensinya, maka yang harus kita lakukan adalah adaptasi. Begitu ya Bu? Ya, betul. Nah, Bu Hera kan, untuk SMP IT Arisela sendiri kendalanya apa saja Bu? Oh iya. Kalau di sini. Oke. Sebelum kita bicara kendala, problematika gitu ya, saya boleh share sedikit ya tentang perasaan. Oh iya. Ini penting sekali itu ya. Nah, kan kita suka bicara feeling kan, perasaan. Nah, kan penting kan bicara perasaan ya. Penting, ya. penting. Jadi perasaan ini hal yang tidak bisa kita pungkiri, bahwa ketika saya ingat sekali 16 Maret ya, kita diputuskan untuk PJJ, anak-anak dipulangkan gitu. Ini pasti secara psikologis kita merasa kaget ya. Bu Santi gimana waktu itu perasaannya? Shock. Shock ya. Apa yang harus dilakukan gitu ya. Jadi kita sebagai guru kaget gitu ya. Kemudian berpikir ini gimana ya? Kita pembelajaran tatap muka saja ketemu dengan anak begitu banyak problemnya. Apalagi kita pembelajaran secara online, daring, yang jangkauan kita kepada anak itu minim sekali, kurang dari 50% jangkauan kita kepada anak. Kita kalau mau diskusi problematika pandemi itu nggak akan ada habisnya, karena banyak sekali lah, pokoknya banyak, kompleks sekali gitu. Makanya saya pakai poin aja mungkin ya. Jadi kita lihat ke SMP IT Arisala, mungkin ini bisa jadi banyak juga dialami oleh sekolah-sekolah yang lainnya. Yang pertama karena usia. Jadi usia SMP itu kan usia sekitar berapa kita? 11 ya, 11 sampai 15 tahun gitu. Nah, ini usia-usia yang memang mereka katanya gitu sih ya, usia remaja gitu. Ini secara ilmu psikologi. Nah, teman-teman kita, anak didik kita gitu ya, siswa-siswa kita itu mereka yang Ikhwan yang laki-laki gitu ya. Itu mereka yang pertama problematikanya adalah game ya, tentang game, gamer gitu. Yaitu K-pop, kemudian film-film yang kita nggak tahu itu pas atau enggak dengan usia mereka gitu. Kemudian yang kedua, penurunan semangat belajar. Nah, ini juga fenomena yang luar biasa. Karena apa? Saya sebagai guru ya, bahasa Inggris, ketika ngasih tugas, anak-anak itu mereka ingin menyelesaikan belajarnya dengan cara instan. Kalau dulu zamannya Bu Santi, saya apalagi ya, kita kan belajar itu nggak pernah pakai aplikasi kan? Iya. Kamus gitu ya. Kamus gitu kan. Ada kosakata dicatat gitu. Pokoknya manual banget lah gitu, manual banget gitu. Tapi hari ini anak-anak download 1, 2, 3 aplikasi dan selesailah tugas mereka. Oke, kemudian yang ketiga, problematikanya adalah tentang bonding. Bonding apa nih? Bonding ikatan. Itu ikatan. Oke. Ikatan. Ini juga problem juga di PJJ ya. Ikatan bonding anak dengan orang tua, bonding antara anak dengan guru. Yang terakhir ya ini problematika di guru sama orang tua lah ya. Ini hampir sama lah gitu ya, 11-12.
intinya ya guru merasa bebannya lebih banyak, orang tua juga ya bebannya lebih banyak juga mungkin ya, seperti itu. Oke, itu mungkin Bu Santi. Ini kalau kita bicara problematika, panjang sekali, benar-benar panjang sekali. seperti benang kusut gitu ya Bu. Makanya kita cukupkan aja mungkin problematika dengan ini, kita ya sekarang kita fokus on solution gitu ya. Nah, mungkin. Ya ternyata sahabat podcast edukasi dimanapun Anda berada gitu ya, kendala atau problematika dalam daring memang sangat banyak gitu ya. Seperti yang tadi disebutkan beberapa oleh Bu Hera adalah yang terjadi di SMPIT Arisalah, dan tidak memungkiri juga bahwa problematika tadi juga dialami oleh sekolah-sekolah yang lain, SMP maupun SD dan SMA begitu ya. Kemudian Bu Hera, benar tadi kita tinggalkan dulu benang kusut itu, kita fokus on solution gitu ya. Dari berbagai problematika tadi, kira-kira solusi yang ditawarkan oleh sekolah itu seperti apa? Nah, kita bicara solusi karena ini berat, kita bicara sambil ngopi-ngopi aja ya mungkin. Duduk tenang. Di depan kita sudah ada secangkir kopi susu. Nah, ini tadi saya bertanya-tanya, kok ada secangkir kopi susu? Kira-kira ada apa ini begitu ya? Oke, kita bicara solusi itu pakai filosofi secangkir kopi susu. Aduh, menarik banget ini mungkin ya. Apa ini? Kira-kira apa nih filosofinya? Apa ya? Ya, saya tanya dulu, Bu Santi, kalau ditawarin nih, saya tawarin secangkir kopi susu ketika di pagi hari yang dingin atau kalau hujan-hujan sekarang itu ya, mau nggak kira-kira? Pastinya sangat mau. Ya baik, jadi pertanyaan kedua, kalau kita minum secangkir kopi susu, enaknya gimana? Karena hanya secangkir, alangkah lebih baiknya pelan-pelan gitu ya, biar tidak cepat habis gitu Bu. Betul. Bayangin kalau kita minum kopi susu pakai sedotan, lazim nggak? Aneh sih, aneh ya, tidak nikmat juga. Atau kita minum secangkir kopi susu yang hangat ini sekali teguk habis langsung satu gelas. Sebenarnya tenggorokan akan sakit ya. Betul. Terbakar. Nikmatnya adalah seteguk demi seteguk. Jadi ketika kita minum kopi susu itu sedikit demi sedikit akan terasa nikmatnya. Itulah disebut dengan seni menikmati ketika kita minum. Ya, jadi minum kopi itu ya jangan kayak minum air putih kan gitu kan. Jadi itu seni menikmati. Itu nanti akan terasa nikmatnya. Sama juga ketika kita itu di masa pandemi ini. Ada seni menikmatinya ketika kita itu sebagai pendidik itu ngajar. Nah, ketika kita menikmati secangkir kopi, itu kita harus tenang ya, sabar. Jadi ketika kita ngajar jadi pendidik gitu ya. Itu dua hal tadi, kita tenang dan sabar gitu. Karena kalau kita tenang, sabar, kita nikmatin proses ketika kita jadi pendidik di masa pandemi, ada satu hal yang akan kita dapatkan. Dan itu akan menguasai seluruh psikologi kita, yaitu kita akan merasa apa? Happy, bahagia. Betul, itu yang kita cari kan gitu. Jadi kalau kita nikmatin peran kita jadi pendidik, nikmatin peran kita jadi orang tua, itu kita akan happy selalu. Itu secara psikologis itu akan nular sama anak. Tapi kalau kita tertekan, ngelakoninnya dengan berat, itu akan nular juga ke anak sebetulnya gitu. Karena apapun yang kita rasain itu pasti akan dirasain juga ke anak. Maka kita pakai seni menikmati. Sama, kita kalau mengajar online kondisikan diri kita juga seperti itu. Udah mandi, pakai baju rapi gitu ya. Mungkin udah sarapan, minum kopi, waduh. Kemudian sholat duha, mungkin sudah tilawah dulu gitu. Itu kita akan enak, happy aja. Tapi bayangin kalau kita mau ngajar online belum mandi, pakai daster, piyama gitu ya. Aduh, udah pokoknya feel-nya nggak good lah gitu ya. Feel-nya nggak enak gitu. Jadi kita ngajarnya juga nggak enak. Makanya ini seni menikmati aja. Jadi nikmatilah gitu ya. Ketika kita jadi pendidik itu menikmati, kita akan happy. Itu solusi yang pertama gitu. Kemudian yang kedua yang bisa kita lakukan adalah get their heart. Dapatkan hati mereka. Kita harus ingat bahwa Allah itu adalah pemilik segala hati manusia. Yang memiliki hatinya Bu Santi, saya itu adalah Allah semata. Maka kita minta kepada sang pemilik hati anak-anak kita. Kita berdoanya kepada Allah, mintanya agar hati anak-anak kita itu selalu terikat, bonding dengan kita. Gitu. Jadi kita mintanya kepada Allah. Yang ketiga, solusi ini juga harus didorong dari sisi kurikulumnya. Nah, ini kalau kurikulumnya masih sama dengan sebelum masa pandemi ya berat.
karena secara indikator harus dipenuhin semua ya nggak mudah. Maka kita harus memiliki kurikulum yang luas, yang adaptif. Luas itu artinya kita tetap punya indikator, tetap punya visi, misi, tetap punya target, ya. Jadi kita tetap on the track. Jadi kalau di SMP Tri Salah ya, kita di pekan pertama dan ketiga itu kita PJJ Mapel, pekan kedua dan keempat kita ada life skill, ada literasi, ada fun project gitu. Jadi anak tidak full setiap hari itu ketemu matematika, tiap hari ketemu bahasa Inggris meneh, ketemu tulisan bahasa Jawa meneh, ngitung IPA, bosan kan? Jadi biar tidak boring gitu ya, dan balance juga ya Bu. Nah, betul gitu. Jadi ada anak juga secara psikologis lebih happy. Yang keempat ya, ini solusinya ya untuk guru. Guru juga harus kreatif. Nah, Bu Santi kan ikut pelatihan juga yang kemarin ya. Ya. Nah, itu. Berbagai pelatihan yang muncul gitu ya. Ini guru juga harus kreatif lah. Ini sudah harus kita lakukan. Adaptif beradaptasi ya, gitu ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir solusinya ini tentang pembentukan karakter. Waduh, ini lebih tidak mudah lagi. Kalau sekedar ngajar kognitif materi, saya yakin semua guru bisa. Tapi yang pembentukan karakter ini yang memang tidak mudah. Dan yang sudah kita lakukan itu juga tidak 100% bisa kemudian membentuk karakter anak selama pandemi. Jadi yang pertama kita ada mutabah yaumiyah ya. Kemudian kita ada program BPI, Bina Pribadi Islam, kayak mentoring gitu ya ke anak-anak. Kemudian kita ada pekan ruhiyah, kemudian kita ada kulwab, kemudian kita ada Google Meet ya, tahfidz bersama, jadi memotivasi anak agar tetap semangat ya menghafal selama masa pandemi seperti itu. Jadi ini tentang program-program yang tetap harus kita lakukan, di push gitu ya, agar anak-anak tetap terjaga lah fitrah kebaikannya seperti itu. Ya Bu Santi, saya sudah cerita panjang lebar ini tentang solusi. Saya sangat menikmati. Ya ternyata banyak sekali usaha-usaha atau ikhtiar ya untuk memberikan solusi bagi berbagai permasalahan yang sedang dihadapi gitu ya. Ternyata ketika didengarkan tadi, wah luar biasa sekali ketika itu bisa benar-benar diaplikasikan. Seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Hera, kita mungkin tidak bisa 100% ya, 100% untuk menyelesaikan masalah, tapi setidaknya kita bisa mengikhtiarkan semaksimal mungkin gitu ya Bu Hera. Nah untuk yang terakhir kalinya sebelum kita tutup, kita akan mendengarkan closing statement gitu ya dari Bu Hera terkait ini seni menikmati belajar di masa pandemi agar tetap happy gitu ya. Monggo Bu Hera closing statementnya. Saya pernah nonton film, tapi ini film udah agak lama sih. Judulnya The Mist. The Mist. Jadi ini di ending filmnya ini twist ending kali ya. Jadi ini menarik endingnya. Jadi di endingnya itu satu keluarga ini, bapak, istri, anak gitu ya, naik mobil, kemudian mereka pada sebuah situasi ada makhluk menyeramkan lah gitu ya di situ. Kemudian ada kabutnya menyelimuti seluruh kota, jadi mereka nggak bisa lihat apa-apa gitu. Hidup mereka sudah terancam, ini tinggal mereka gitu. Gambaran mereka tinggal mereka yang hidup di kota itu. Kemudian mereka pakai mobil mau melarikan diri, ternyata bensinnya habis, berhenti di tengah jalan. Terus mereka mikir, gimana nih? Kabutnya masih banyak, masih tebel, nggak bisa lihat jalan, mobil mogok, sementara masih ada makhluk menyeramkan di luar yang akan memangsa mereka. Itu situasinya. Kalau kita berada dalam situasi itu, apa yang kita pikirkan? Mungkin tawakal ala Allah, berdoa gitu ya, senantiasa. Mereka ngambil satu keputusan bersama. Ini disepakati oleh seluruh keluarga. Mereka suicide. Bapaknya udah mau klik pistolnya, ternyata apa? Pelurunya habis. Dia udah ini gimana nih, pelurunya habis gitu. Dan ketika bapaknya tahu itu peluru habis, dia bingung, dan ternyata situasinya di film itu adalah kabutnya menghilang gitu ya, tipis-tipis ngilang, dan ternyata bapaknya lihat, ternyata dari arah depan jalan gitu ya, dari depan mobilnya itu ada rombongan tentara gitu yang akan menyelamatkan warga kota, dan ada beberapa tetangganya yang selamat itu naik mobil bak selamat gitu. Nah dia cuman kayak penonton, lah ternyata gitu ya. Nah ini kalau aku nunggu sebentar aja gitu ya, nggak mutusin bunuh diri, aku bisa selamat gitu. Nah ini teman-teman, bahwa hari ini kondisi kita kayak gitu, kita berada dalam kayak The Mist gitu ya, di kabut gitu ya, kita nggak tahu arah, tapi sebenarnya kalau kita sabar, kabut itu akan hilang gitu. Jadi
bersabar sajalah gitu ya, kita tetap optimis bahwa badai pasti berlalu. Masya Allah sekali yang disampaikan oleh Bu Hera tadi. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua dan pastinya bisa kita aplikasikan gitu ya Bu dalam pembelajaran selama daring yang semoga juga sebentar lagi akan digantikan dengan pembelajaran seperti biasa yang normal begitu ya. Nah sahabat podcast yang berbahagia, pandemi ini belum berhenti, belum saatnya juga kita untuk berhenti. Dan Indonesia masih terkena wabah, bukan saatnya kita untuk menyerah. Terima kasih untuk hari ini Bu Hera. Sama-sama. Semoga kita bisa bertemu lagi dengan podcast yang lain di lain waktu. Seperti itu, terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.